Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita bertemu kembali pada konten baca buku. Kali ini buku yang akan saya baca adalah buku yang berjudul Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama, jilid ketiga, yang ditulis oleh tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Buku yang saya miliki ini yakni cetakan ketiga bulan Muharram 1424 Hijriah atau Maret 2004 Masehi. Ada beberapa masalah yang disampaikan di dalam buku ini oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ada yang berkaitan dengan yakni berupa pertanyaan dan jawaban dari masalah akidah, masalah Al-Quran hadis, masalah yang gaib, masalah azan, masalah hadas kecil, hadas besar, tempat sholat, masalah sholat, bacaan sholat, sholat sunat ya, sholat jamaah, sholat Jumat, masalah ruqyah, masalah sholat hari raya, masalah puasa, dan seterusnya ya. Maka pada kesempatan ini saya akan membacakan yakni buku ini pada halaman 200 dengan judul masalah ketarjihan ya. Yakni pada halaman 232 dengan judul poin ke-6 bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Ya ini. 6. Bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Tanya, apakah ada bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah? Dan tolong beri contoh bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Penanya bernama Siti Hindun, TK ABA, cabang Curup, Bengkulu. Jawab. Sebelum menjawab pertanyaan di atas, perlu terlebih dahulu dipahami apa bid'ah itu sendiri. Perkataan bid'ah berasal dari akar kata Arab bada'ah yang menunjukkan arti penciptaan suatu karya kreatif dan orisinal tanpa adanya contoh sebelumnya. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 117 dan surah Al-An'am ayat 101, Allah berfirman, Badi'us samawati wal ard, berarti bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi dengan tiada contoh terlebih dahulu. Pengertian harfiah dari kata bid'ah ini sangat erat hubungannya dengan pengertian terminologi dalam agama Islam, karena bid'ah itu ada esensinya adalah setiap amal ibadah yang dibuat tanpa adanya dalil dalam syarak atau contoh dari Rasulullah SAW yang membenarkannya. Secara teknis, para ulama mendefinisikan bid'ah itu sebagai suatu cara mengamalkan agama yang dibuat-buat dan menyerupai ketentuan syarak dan mempraktekkannya dimaksudkan untuk ibadah kepada Allah. Al-I'tisam juz 1 halaman 36-37. Jadi menurut definisi ini, unsur-unsur bid'ah itu adalah satu, adanya praktek yang diadakan kemudian dan menyerupai ajaran agama, dan dua,
praktek tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari ritual peribadatan kepada Allah. Lebih lanjut perlu ditegaskan bahwa bid'ah itu tidak hanya meliputi praktek yang berupa perbuatan, tetapi juga sikap tidak berbuat yang disebut bid'ah tarkiyah, yaitu meninggalkan suatu yang diperintahkan oleh agama, baik yang sunat maupun yang wajib, dengan anggapan bahwa meninggalkan itu adalah agama. Seperti ajaran bahwa seorang soleh yang telah mencapai tingkat hakikat tidak perlu lagi mengerjakan taklif syariah karena syariah itu hanyalah kulit belaka. Sementara orang tersebut telah mencapai inti agama, yaitu hakikat. Tetapi orang yang meninggalkan perintah agama bukan karena meninggalkan itu dipandang sebagai agama, melainkan semata-mata karena malas atau lalai, atau juga karena tidak percaya kepada agama, tidak disebut bid'ah, melainkan maksiat. Pelanggaran bid'ah itu tercakup dalam sejumlah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antara lain hadis riwayat Muslim, yakni di Sahihnya juz 1 halaman 380, hadis nomor 867 dari Ibnu Majah, di kitab Sunannya juz 1 halaman 17 hadis nomor 45 dari Jabir Ibnu Abdillah. Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin wa sarrul umuri muhdasatuha wa kullu bid'atin dolalatun. Artinya, adapun selanjutnya sesungguhnya sebaik-baiknya berita adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah yang dibuat-buat, dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan apa yang dikemukakan di atas tampak beberapa hal sebagai berikut. 1. Bid'ah adalah suatu cara mengamalkan agama yang tidak berdasarkan tuntunan Rasul yang oleh pelakunya dianggap sebagai bagian dari agama, dan dengan demikian ia merupakan lawan dari sunnah. 2. Bid'ah hanya ada sepanjang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan agama atau dalam hal akidah dan ibadah, dan tidak menyangkut urusan duniawi yang bersifat makulul makna. 3. Sebagai kebalikan dari sunnah, maka seluruh bid'ah harus ditinggalkan. Dan seperti dinyatakan dalam hadis di atas, setiap bid'ah adalah sesat. 4. Jadi jelas tidak ada bid'ah yang hasanah dalam pengertian teknis keagamaan. Kalau kita mendengar ada orang mengatakan bid'ah hasanah, maka yang dimaksud adalah bid'ah dalam arti literal atau harfiah, atau dalam hal menyangkut urusan dunia, atau juga dalam hal-hal yang menyangkut masalah mursalah, yang kesemua ini adalah bid'ah dalam pengertian majasi. Majasi itu boleh-boleh saja. Adapun bid'ah dalam pengertian teknis agama yang dinyatakan sebagai sesat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bid'ah seperti yang didefinisikan di atas. Semoga bermanfaat.